Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa huwa rabbul arsyil azim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, pada salah satu surah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Artinya, haji merupakan syariat yang memiliki syiar paling besar. Maka siapa yang melaksanakan kewajiban haji, maka sesungguhnya dia tidak boleh melakukan tindakan fusuk, tindakan kefasikan, dan tidak boleh melakukan tindakan rafat, dan tidak boleh melakukan tindakan jadal. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, jika kita memasuki bulan Dzulhijjah, maka kita akan mengingat momentum besar perjalanan sejarah umat manusia yang sekaligus merupakan akar dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pada bulan Dzulhijjah ini sesungguhnya peristiwa besar itu adalah, di samping merupakan bahagian dari syariat yang ada di dalam Islam, juga merupakan sejarah umat manusia pada masa lampau yang memiliki nilai tinggi dalam tatanan kehidupan individual seseorang maupun dalam tatanan kehidupan masyarakat berhubungan dengan manusia yang lainnya. Hal itulah sesungguhnya yang kita ketahui betapa sesungguhnya pada bulan Dzulhijjah di sini peristiwa besar itu adalah adanya syariat melaksanakan ibadah haji bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita yang pada saat ini selama menjalani prosesi pelaksanaan ibadah haji, seluruh rangkaian ibadah itu adalah merupakan peristiwa yang diabadikan oleh Allah dalam sebuah perjalanan hidup makhluknya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Di samping itu juga ada ibadah kurban. Ibadah kurban ini adalah merupakan peristiwa sejarah
yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan hidup manusia sampai yang akhir. Dua peristiwa ibadah yang besar ini dicatat oleh Allah dan disyariatkan kepada kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan bahagian, menunjukkan bahwa Islam sesungguhnya tidaklah merupakan ajaran yang semata-mata hanya berorientasi pada hubungan manusia kepada Tuhannya secara vertikal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di dalam Islam sesungguhnya diajarkan bagaimana memiliki hubungan yang baik secara horizontal dengan manusia yang baik. Dalam pelaksanaan ibadah haji misalnya, meskipun itu suasana pelaksanaan ibadah haji dan ayat yang diturunkan oleh Allah itu secara khusus kepada mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, tetapi nilai moralitas yang dikandung pada ayat itu sesungguhnya adalah berlaku secara umum sebagai nilai moralitas yang mesti dimiliki seseorang tatkala dia menghadapi hubungan dengan orang lain. Itulah yang dicontohkan oleh Allah, faman farada, itu nyatakan oleh Allah, faman farada fihi al-hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa saja yang melaksanakan ibadah haji, maka tidak dibolehkan baginya untuk melakukan tindakan fusuk. Tidak boleh melaksanakan tindakan rafat. Mengapa Allah menurunkan nilai-nilai etik yang harus ada pada diri pelaksana ibadah haji ketika melakukan proses ibadah haji? Jika kita lihat betapa saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji datang dari berbagai macam negeri di penjuru dunia ini, yang berlatar belakang budaya yang sangat beragam, karakter yang berbeda, sifat yang bermacam-macam, dan berbagai macam perbedaan antar mereka ketika melaksanakan ibadah haji, hidup dalam sebuah suasana untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk pelaksanaan sebuah ibadah, mereka juga adalah berhubungan antar satu dengan lain ketika melaksanakan itu. Maka Allah mengatakan fala rafatha, tidak boleh melakukan tindakan rafat. Tindakan rafat ini adalah merupakan satu tindakan yang cenderung untuk mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu yang mengandung unsur untuk dapat menimbulkan syahwat yang dapat mengundang perhatian secara syahwat di antara manusia. Saudara-saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa tatkala seseorang ingin menjalankan aktivitas kehidupannya dalam berbagai macam bentuk hubungan dalam kehidupannya agar mereka terpelihara dalam lindungan Allah, maka sesungguhnya mereka harus mengendalikan dirinya dari dorongan-dorongan yang bersifat syahwat. Karena tindakan itu akan membawa efek yang lebih jauh ke dalam kehidupan mereka. Akan timbul berbagai macam efek negatif jika sesungguhnya syahwat yang ada pada diri mereka diturunkan secara liar mendominasi diri dan kehidupan mereka. Yang kedua yang dinyatakan oleh Allah pada ayat itu adalah wala fusuk, tidak melakukan tindakan fasik. Tindakan fasik ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebenaran yang diyakini, yang kalau dilakukan itu melanggar syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau tindakan fasik itu termasuk adalah tindakan melakukan sebuah pelanggaran terhadap
dosa-dosa yang ditentukan oleh Allah sebagai dosa besar atau dosa-dosa yang ditentukan oleh Allah secara dosa kecil tetapi dilakukan secara berkepanjangan. Ini artinya bahwa tindakan fasik ini adalah merupakan sebuah sifat permisif terhadap nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai keburukan, sehingga tidak jelas perbedaannya pada diri seseorang tatkala dia melakukan pilihan-pilihan dalam berbagai macam aktivitas hidupnya. Seseorang yang selalu berulang kali melakukan dosa kecil, pelanggaran yang dianggap remeh, tetapi dalam waktu yang terus-menerus, dalam waktu yang panjang, maka pelanggaran terhadap sesuatu, perbuatan buruk yang kecil nilainya, tetapi dilakukan secara terus-menerus, itu akan menimbulkan sikap yang imun, yang kebal terhadap berbagai macam bentuk pelanggaran, sehingga kejelekan dianggap merupakan sebuah kebiasaan yang hidup dan wajar dalam kehidupan. Maka Allah mengatakan di situ, wala rafata, wala fusuqa. Yang terakhir adalah menyatakan oleh Allah, wala jidal fil hajj. Jangan melakukan jadal. Jadal ini adalah sebuah perdebatan yang didasarkan pada sebuah rasa permusuhan atau rasa kebencian. Jika kita berdebat tetapi dengan tujuan yang positif untuk menemukan kata yang dapat disepakati, untuk menemukan sesuatu yang baik, untuk menemukan sesuatu yang dapat mendamaikan, ini bukan dikatakan jidal, tetapi sebuah perdebatan yang dilakukan berdasarkan pada rasa permusuhan dan kebencian. Ini adalah perbuatan jadal. Hal ini tidak hanya semata-mata dilarang oleh Allah dilakukan pada waktu pelaksanaan ibadah haji, yang tentunya kalau dilakukan yang tiga ini akan memberikan konsekuensi sanksi kepada pelaksana ibadah haji berupa dam. Maka ini juga adalah merupakan gambaran nilai yang diingatkan oleh Allah kepada kita secara keseluruhan, bahwa tiga sikap itu adalah merupakan sikap yang tidak dapat membawa kepada kemaslahatan jika kita berhadapan dengan berbagai macam perbedaan dalam kehidupan ini. Semoga hendaknya saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji dapat melaksanakan dengan penuh kekhusyukan dan dapat memperoleh haji mabrur dan mendapat perlindungan dan ridho dari Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang belum atau yang sudah melaksanakan ibadah haji yang masih di tempat tinggal kita masing-masing dapat mengabadikan nilai yang diajarkan oleh Allah sebagai nilai etik yang dapat kita jadikan dasar di dalam tatanan kehidupan sehari-hari kita dalam bermasyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.